Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Zahrani dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Beliau adalah Djoko Susanto. Beliau lahir di Jakarta 9 Februari 1950. Beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah pemilik grup Alfamart, bisnis retail dengan minimart konsep. Pada tahun 2014, Forbes menetapkan ia pada urutan 27 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan bersihnya mencapai 2,4 miliar US dollar atau sekitar 34 triliun rupiah. Ia mempunyai istri yang bernama Ten Li Chen atau bisa kita kenal dengan Liliana Tanuwijaya. Ia mempunyai anak, yaitu anak pertama bernama Hanto Djoko Susanto, yang kedua adalah Budianto Djoko Susanto, yang ketiga adalah Feni Djoko Susanto. Ia mempunyai organisasi yang didirikannya, yaitu Alfamart, Alfamidi, Sumber Alvaria, Trijaya, Universitas Bunda Mulia, BTPN, dan lain sebagainya. Dan memiliki orang tua bernama Kwok Mantoh dan Wang Satnyong. Djoko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ia hanya mencapai kelas 1 dan terpaksa harus putus sekolah karena pemerintahan Indonesia yang melarang siswa dengan nama-nama Cina. Lalu kemudian ia mengubah nama terakhirnya. Pada usia 17 tahun, ia mulai mengelola usaha milik orang tuanya, 560 kaki kios sederhana dengan nama Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan makanan pada saat itu. Selanjutnya ia juga menjual rokok dan membuka warung. Kesuksesannya ini menarik perhatian putra Sampurna yang mempunyai perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuat 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada tanggal 27 Agustus 1989, lahirlah Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep supermarket. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak mengandung salah satu nama kedua orang pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah cikal bakal kesuksesan Djoko Susanto dengan brand Alfa. Ia melanjutkan kemitraannya dengan putra Sampurna hingga 2005. Bisnis rokoknya 70% dari bagiannya untuk kemudian dijual Sampurna Altria, termasuk bagiannya pada bisnis retail yang dijalankan oleh Djoko. Altria tidak menginginkan pada bisnis retail dan kemudian menjual saham mereka ke North Star. Tapi Djoko kemudian membeli saham dari North Star, membuatnya memiliki bagian terbesar dari 65%. Dia kemudian mengembangkan bisnis retail Alfa Supermarket yang saat ini di bawah pengelolaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Mereka menjalankan lebih dari 5.500 toko di bawah beberapa merek seperti Alfamart, Alfa Express, Alfamidi, dan Lawson. Pada tahun 2007, ia mendirikan Alfamidi dengan badan hukum bernama PT Budimart Utama. Ini merupakan salah satu idenya dalam diferensiasi merek yang berakhir sukses. Namun, tidak semua usahanya sukses. Alfa Supermarket yang awalnya bernama Alfa Toko Gudang Rabat akhirnya harus dijual kepada Carrefour. Hal ini karena Alfa Supermarket tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan akibat kalah bersaing dengan supermarket lain. Akhirnya ia fokus pada retail mini lain. Akhirnya langkah Djoko tepat dalam menginvestasikan uangnya ke Alfamart dan Alfamidi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama Alfamidi dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar Djoko menjadi orang terkaya ke-25 di Indonesia pada tahun 2011.
dan naik peringkat ke-17 pada awal 2012, menurun menjadi 20 pada bulan November 2012. Pada tahun 2012, ia berada di urutan 27. Melalui Yayasan Pendidikan Bunda Mulia yang didirikannya pada tahun 1986, Djoko Susanto mendirikan Universitas Bunda Mulia dan Sekolah Bunda Mulia. Di Yayasan Pendidikan Bunda Mulia, ia menjadi pendiri dan penasihatnya. Tahun 2003, Yayasan Pendidikan Bunda Mulia mengembangkan kampus kedua yang berlokasi di Jalan Lodan Raya nomor 2, Jakarta Utara. Tahun ini Djoko Susanto menduduki peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia. Sebagai pengusaha bisnis retail dengan konsep minimarket, Djoko Susanto memiliki 16.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimarket ini hampir dijumpai di setiap wilayah dengan menyediakan perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari yang bisa dijangkau masyarakat. Djoko pernah mengalami keterpurukan pada tahun 1976 saat terjadi kebakaran di Pasar Arjuna. Kemudian ia bangkit dan memulai usaha berjualan rokok karena menurutnya rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Tak lama, pada tahun 80-an, Djoko melebarkan sayapnya untuk bekerja sama dengan Putra Sempurna, pemilik perusahaan tembakau cengkeh terbesar di Indonesia. Keduanya berhasil membuka 15 kios rokok. Berkat keuletannya Djoko dalam berbisnis, PT Sempurna berhasil menduduki peringkat 2 setelah Gudang Garam, hingga membuatnya dijuluki sebagai Dewa Rokok. Pada akhirnya, beliau fokus pada Alfamidi dan membuahkan sukses berat, di mana ia mampu menjalin kerjasama antara Alfamidi dengan Lawson, salah satu waralaba convenience store dari Jepang. Selain kekayaan Djoko, berprestasi dalam bidang bisnis juga diraihnya. Pada tahun 2012, Alfamart menyandang gelar top brand yang diselenggarakan lembaga riset Frontier Consulting Group. Di tahun yang sama juga, Alfamart juga menggenggam juara kategori minimarket terbaik dari ajang Indonesia Best Brand Award. Tokoh bisnis seperti Djoko Susanto layak diteladani. Kerja kerasnya dalam merintis karir di dunia bisnis sangat mengagumkan. Motivasi yang ada di dalam dirinya pantas untuk ditiru. Sebagai pendiri Alfamart, Djoko dikenal sebagai pribadi yang pantang menyerah. Melalui catatan biografi profil Djoko Susanto, itulah sekilas perjalanan lika-liku yang dilalui oleh Djoko Susanto dari awal hingga akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Mengapa kamu memilih tokoh tersebut? Sebagai pendiri Alfamart dan pengusaha sukses, Djoko dikenal sebagai pribadi yang pantang menyerah dan terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses, sehingga memotivasi diri saya memilih tokoh beliau untuk dijadikan teladan atau contoh. Hal-hal apa yang bisa kamu pelajari dari keberhasilan mereka untuk meningkatkan potensi diri? Yang saya pelajari dari keberhasilan Djoko Susanto adalah kerja keras, pantang menyerah, tetap berjuang demi mencapai keberhasilan. Karena dengan usaha dan doa, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan.